Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo teman-teman, jalan-jalan ke kota Jakarta. Naik pesawat, senanglah hati. Sebelum saya bercerita, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Teman-teman, perkenalkan nama saya Maharani Ainajati. Saat ini, saya duduk di kelas 5 SD. Saya berasal dari SD Negeri 10 Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang saya tulis sendiri dengan tema persahabatan tanpa batas. Judul dongeng yang akan saya sampaikan adalah Asal Mula Nama Sungai Piruko. Apakah teman-teman ingin mendengarnya? Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai ceritanya. Dikisahkan dua orang sahabat kecil, yaitu Karya dan Tama. Karya saat ini sudah menjadi kepala desa di Lubuk Aur dan Tama menjadi pelatih pencak silat. Karya mempunyai seorang anak bernama Piruko. Karya sangat menyayangi anaknya yang semata wayang. Piruko dimasukkan ayahnya di sebuah perguruan silat di Lubuk Aur untuk berlatih pencak silat. Pelatih di perguruan silat tersebut adalah Tama. Piruko tidak menyukai latihan pencak silat. Dia lebih suka menghabiskan waktunya dengan memancing di sungai. Ayahnya tidak menyukai hal tersebut. Pada ujian kenaikan sabuk, Piruko harus tinggal di perguruan selama 1 minggu. Dia tidak boleh pulang ke rumah. Hal itu membuat Piruko bosan karena tidak bisa pergi memancing. Piruko meminta izin pada pelatih Tama untuk pergi keluar perguruan untuk membeli sesuatu. Ternyata Piruko berbohong. Dia pergi ke sungai untuk pergi memancing. Asik, akhirnya aku bisa memancing lagi. Hari sudah sore, namun Piruko belum kembali ke perguruan. Pelatih Tama mencemaskan Piruko. Ia mencari informasi di luar perguruan untuk menemukan Piruko. Permisi Pak, ada melihat anak kepala desa Piruko. Oh iya, terima kasih Pak. Piruko, Piruko. Piruko mendengar panggilan tersebut. Ternyata pelatih Tama sudah berada di dekat sungai. Piruko berlari untuk mencari tempat sembunyi. Namun dia terpeleset dan terjatuh. Aduh, sakit! Kepala Piruko memar dan kakinya terkilir. Pelatih Tama melihat Piruko dan segera menolongnya. Pelatih Tama membawa Piruko kembali ke perguruan untuk diobati. Pelatih Tama menasihati Piruko agar tidak mengulangi perbuatannya. Piruko takut pelatih Tama memberitahu perbuatannya kepada ayahnya. Pada malam itu, Piruko memutuskan untuk kabur dari perguruan dan pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, tak Karya kaget melihat Piruko pulang dengan kondisi terkilir dan kepala memar. Apa yang terjadi kepadamu, Nak? Kenapa bisa begini? Tanya ayah kepada Piruko. Takut akan dihukum jika berkata jujur. Lalu Piruko berbohong kepada ayahnya. Pelatih Tama
memberi hukuman yang tidak wajar kepada saya, Ayah. Tolong hukum dia, Ayah, jawab Piruko. Mendengar penjelasan Piruko, Pak Karya marah besar. Dia membawa aparat desa untuk menangkap pelatih tambang di perguruan. Pelatih Tama menolak untuk dibawa aparat desa. Pelatih Tama mencoba menjelaskan bahwa dia tidak bersalah. Pak Karya tidak mempercayai penjelasan sahabatnya tersebut. Akhirnya, pelatih Tama dipenjara di tahanan desa. Piruko senang sekali tidak harus kembali ke perguruan untuk latihan pencaksilat. Pada suatu hari, ketika Piruko sedang memancing di sungai, pancingannya dimakan ikan. Namun tiba-tiba Piruko kehilangan keseimbangan dan terpeleset jatuh ke sungai. Tidak ada orang di sekitar sungai tersebut, sehingga tidak ada yang menolongnya. Hari sudah malam, namun Piruko tak kunjung pulang. Pak Karya bersama penduduk mencari Piruko ke segala penjuru desa. Tidak ada yang menemukan Piruko. Penduduk hanya menemukan sandal dan perkakas pancing Piruko di tepi sungai. Pak Karya, bukankah ini milik Piruko? Ucap salah satu penduduk. Tiba-tiba, dari tengah aliran sungai terdengar suara tangisan Piruko. Tolong! Tolong! Pelatih, maafkan saya, pelatih! Suara itu terdengar berulang-ulang. Semua yang hadir terkejut. Beberapa penduduk berusaha menyelam ke sungai. Namun, Piruko tidak ditemukan juga. Pak Karya menyadari telah melakukan kesalahan dengan menghukum pelatih Tama. Esoknya, pelatih Tama dibebaskan di penjara. Ayah Piruko meminta maaf kepada pelatih Tama. Mereka bersahabat kembali. Setelah kejadian itu, sungai tempat tenggelamnya Piruko diberi nama Sungai Piruko. Teman-teman, itulah tadi cerita tentang asal mula nama Sungai Piruko yang terletak di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Nasihat yang kita ambil adalah yang pertama, kita tidak boleh berbohong, apalagi memfitnah ya teman-teman. Yang kedua, kita harus patuh kepada guru atau pelatih kita ya teman-teman. Harus menghormatinya seperti menghormati kedua orang tua kita. Jujur adalah sifat terpuji. Hormatilah guru, patuh padanya. Saya pamit untuk undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.